Seni Mencintai Diri Sendiri, karya Suhahudi, bab 2, part 1. Semua dimulai dari diri sendiri. Semua perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus menunggu lingkungan sekitar kita berubah, baru kemudian kita berubah. Bagaimana kalau ternyata lingkungan sekitar kita memutuskan untuk tidak berubah? Apa kita tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik selamanya? Anda ingin hidup dalam kemarahan, stres, dan depresi selamanya? Tentu tidak, bukan? Beberapa orang bahkan ingin mengubah orang lain, tetapi tidak dirinya sendiri. Banyak orang yang berpacaran dan berharap suatu hari pacarnya akan berubah. Kabar buruknya, kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah dan kontrol hanyalah diri kita sendiri. Terkadang kita sibuk mengkritik dan mengoreksi orang lain, tetapi lupa melihat ke cermin dan melihat diri kita. Pada saat kita mengubah diri, perilaku kita terhadap orang lain akan turut berubah. Cara kita menghadapi perilaku yang menyebalkan juga berubah. Dengan begitu, kemungkinan besar orang itu juga akan berubah. Tapi, perubahan itu atas dasar keputusannya sendiri, bukan karena kita ingin mengubahnya. Misalnya, Anda punya masalah dengan pacar, teman, atau bos yang menyebalkan. Coba lihat diri Anda sendiri dalam cermin. Apa yang kira-kira membuat dia memperlakukan Anda seperti itu? Mungkin karena Anda sulit berkata tidak kepadanya. Mungkin karena Anda tipe orang yang sering menyalahkan orang lain atau diri sendiri. Mungkin Anda orangnya terlalu curiga. Mungkin Anda orang yang selalu memendam amarah. Karena tanpa kita berkata-kata pun, orang bisa membaca apa yang kita pikirkan dan rasakan melalui energi yang dikeluarkan saat berinteraksi dengannya. Jadi, kadang kita sudah menata kata-kata kita kepada orang lain sedemikian rupa, tetapi kenapa orang tersebut tetap menyebalkan? Mungkin karena orangnya memang menyebalkan, dan sudah saatnya kita keluar dari hubungan yang destruktif itu. Atau mungkin juga karena sebenarnya saat kita berbicara dengan kata-kata yang sudah tertata pun, pikiran kita tetap penuh dengan hal negatif tentang orang itu. Ini tentu akan terasa vibrasinya, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Jadi terkadang ada baiknya saat kita sedang marah atau kesal, kita bisa meminta waktu terlebih dahulu. Mungkin kita bisa pamit ke WC atau ruangan kosong untuk meditasi atau menenangkan diri sebentar. Walaupun hanya dalam waktu 5 menit, ketika kita bisa melihat pikiran atau emosi kita apa adanya, tubuh dan batin akan menjadi lebih mudah untuk rileks. Mungkin dengan memperhatikan napas, mungkin dengan tapas acupressure teknik, atau metode self-healing, apapun yang Anda punya. Baru kemudian Anda dapat kembali berinteraksi dengan orang tersebut. Pasti hasil pembicaraan Anda akan lebih produktif dan apa adanya, daripada sekedar berpura-pura baik di depannya. Semasa saya praktik, tak jarang saya didatangi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengeluhkan anak mereka. Beberapa orang lain mengeluhkan orang tua mereka. Mereka mengeluhkan sikap yang tidak mereka sukai dari orang yang mereka sayangi. Bisa bantu anak saya, bisa bantu ibu saya, bisa bantu bapak saya. Saya tahu pertanyaan-pertanyaan itu dilandasi rasa sayang kepada keluarga mereka. Intensinya karena ingin membantu. Tapi percayalah, kita tidak akan pernah bisa menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Saya ingat satu perumpamaan mengenai kayu dan api. Anggaplah ada 2 batang kayu di depan Anda saat ini. Dua-duanya batang yang sama panjang, dan salah satunya terbakar. Dan mungkin sekitar 10 menit kemudian, kayu di sebelahnya juga ikut terbakar. Yang saya maksud adalah,
Perbaiki diri Anda sendiri. Saya jamin, ketika Anda mengubah diri menjadi lebih baik, seluruh dunia di sekitar pun akan terasa berubah. Anda akan merasakan perubahan pada orang-orang yang selama ini Anda keluhkan. Karena cara kita berinteraksi terhadap mereka juga berbeda. Ketika kita membenahi diri sendiri, orang di sekitar juga akan terkena dampaknya. Jadi, daripada sibuk mengharapkan orang lain untuk memperbaiki diri, mungkin sudah saatnya memberi perhatian kepada diri kita kembali dan menjadi diri sendiri yang lebih baik. Ketika Anda mengubah diri Anda, seluruh dunia di sekitar Anda pun akan terasa berubah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak sempurna. Anda tidak sempurna. Orang tua kita pun tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang perlu kita pikirkan, apakah kita cocok bekerja sama atau berelasi secara emosi dengan orang tersebut, atau tidak tanpa membuat kita tidak waras dalam prosesnya. Beberapa waktu yang lalu, baru saja saya mendengarkan rekan kerja yang memarahi karyawannya. Saat itu terjadi perdebatan yang cukup sengit sampai karyawan menangis meraung-raung. Dan teman saya itu juga marahnya semakin meledak-ledak. Rupanya ini sudah terjadi berkali-kali. Akhirnya saya katakan pada teman saya bahwa dia tidak perlu semarah itu. Dia tidak perlu mempertaruhkan kewarasannya selagi memberitahukan karyawannya apa yang salah, meskipun itu sudah terjadi berulang-ulang. Menurut saya, masalah apapun yang terjadi, kita selalu bisa berbicara dengan penuh kewarasan dari hati ke hati. Tidak menyakiti, memberikan penghakiman, benar-benar apa adanya yang terjadi setiap kali ada masalah. Namun, ada baiknya kita perlu juga tahu batasannya. Misalkan, bila ini terjadi berulang kali, hal ini bukan alasan untuk membuat kita menjadi marah-marah dengan orang tersebut. Mungkin itu sudah menjadi pertanda, sudah saatnya kita sadar bahwa kerjasama ini tidak akan berhasil. Mungkin karena kepribadian yang berbeda, mungkin karena energi yang bersinggungan, mungkin karena masa lalu satu sama lain yang membuat semuanya terasa ruwet. Ini semua masalah cocok atau tidaknya dengan seseorang. Kalau tidak cocok dalam bekerja sama, berarti memang sudah saatnya hubungan itu berakhir dan berevolusi menjadi hubungan pertemanan saja. Begitu juga yang terjadi dengan hubungan persahabatan, pasangan, dan lainnya. Kalau terjadi argumen, kita tetap bisa selalu bicara baik-baik sambil dalam prosesnya. Kita lihat juga apakah kita cocok dengan orang itu atau tidak. Bila tidak, sudah saatnya memberi batasan atau keluar dari hubungan tersebut. Karena itu, dalam mencari pasangan hidup, pastikan bahwa kita menunjukkan diri yang sebenarnya sambil melihat apakah dia memang pasangan yang cocok dengan kita atau tidak. Sebelum semuanya terlambat dan kita sudah masuk jenjang pernikahan.